Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar itulah majikan, mau benar atau salah belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Saya juga nggak ngerti itu. Yang penting kan penampilan. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Oke lah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah, karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah,
Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, Mbah Dukun nggak dapat tempat. Akur, ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita, Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul. Tapi saudara lihat si Marsinah di Jawa Timur,
si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja terseok-seok mencari keadilan sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar itulah majikan, mau benar atau salah belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Dan sholat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum, betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal, masyarakat Islam ini bukan pemberontak, masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum imam ruku, makmum imam i'tidal, makmum i'tidal, imam sujud, makmum. Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini, tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang saf terdepan, anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini, saf di depan ini. Kalau imam keliru mereka paling tahu, ngomong, tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku, imam sujud. Salah ini imam, subhanallah. Kan begitu negurnya, betul? Tidak boleh juga imam keliru, makmum emosi, main pegang. Woi makmum salah, hoi hoi, kacau sholat, betul? Anggota dewan ini saf di depan, itu kalau imam keliru, satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu saf yang di depan maju. Tidak usah bikin sholat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim, teruskan. Kenapa? Kalau bikin sholat baru lagi, nanti buang angin lagi, bikin lagi sholat. Kapan selesainya sholat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya sholat berjamaah kita sekarang, kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi, diam aja merasa nggak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau
kalau sedikit lalu tidak batal sholat itu. Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah, sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan. Sesulit apapun zaman yang kita hadapi, kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah, semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.